Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Latifa Askanusila dengan NIM 231093228. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait salah satu metode agregat, yaitu chess strategy. Di mana chess strategy sendiri merupakan sebuah metode heuristik di mana perencanaan menggunakan model menyesuaikan dengan level output untuk setiap periodenya. Uh, di sini sudah ada data given yang sudah uh, ada sebelumnya, di mana untuk uh, ada terdapat hari kerja, jam kerja, serta perhitungan biaya-biaya dan inventory yang digunakan. Untuk jam lembur sendiri itu, berdasarkan undang-undang itu ada 14 jam. Kemudian lanjut masuk ke perhitungan agregasi, di mana ini menggunakan data demand untuk tembakau yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk agregasi pada CLTA sendiri itu dilakukan dengan mengkalikan demand CLTA dikalikan dengan tembakau. Begitu juga dengan CLTP, demand CLTP dikalikan dengan waktu waktu. Untuk total agregasi sendiri itu merupakan jumlah dari CLTA dan CLTP-nya. Untuk total ini dijumlahkan per masing-masingnya. Dan untuk persentase sendiri itu dilakukan dengan bagi ini dibagikan dengan total agregasi. Hari dapat ini baru masuk ke perhitungan chess strategi. Untuk hari kerja sendiri itu sesuai sama data given sendiri pada bulan Januari itu 20 hari dan seterusnya. Untuk jam kerjanya juga sudah ada di data given sendiri. Kemudian yang ditotalkan dan keteraturannya juga. Selanjutnya itu untuk untuk demand sendiri itu digunakan dari total agregasi ini. Sedangkan untuk demand tenaga kerja itu lakukan dengan membagi demand dibagikan dengan jumlah jam kerja per bulannya. Selanjutnya untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja itu dilakukan dengan rundown rundown si demand tenaga kerja. Kemudian untuk mencari pengurangan tenaga kerja itu untuk karena dia masih di periode pertama sehingga tidak ada terjadi pengurangan tenaga kerja maupun penambahan tenaga kerja. Dan untuk periode selanjutnya itu dapat dilakukan menggunakan rumus if, logika if, untuk logika if ini sendiri itu menyatakan di mana jika kebutuhan tenaga kerja pada periode tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan tenaga kerja di periode sebelumnya, maka jumlah pengurangan tenaga kerja itu merupakan selisih dari kebutuhan tenaga kerja di periode sebelumnya dengan di periode tersebut. Namun jika dia lebih besar, eh, jika pada periode tersebut lebih besar dibandingkan periode sebelumnya, maka nilai pengurangan tenaga kerja itu adalah nol. Lainnya untuk penambahan tenaga kerja juga menggunakan rumus if di mana hal ini logika ini itu menyatakan bahwa jika kebutuhan tenaga kerja pada periode tersebut lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka itu penambahan tenaga kerja itu merupakan selisih dari
kebutuhan tenaga kerja di periode tersebut dikurangi dengan periode sebelumnya. Namun jika dia lebih kecil, maka nilainya adalah nol. Selanjutnya itu menghitung nilai maksimum reguler, itu dilakukan dengan eh, mengkalikan kebutuhan tenaga kerja dengan jam kerja per bulan. Setelah menghitung maksimum reguler, maka dilakukan perhitungan untuk produksi reguler. Untuk produksi reguler sendiri itu menggunakan rumus Evologi. Untuk rumus produksi reguler sendiri itu eh, di mana jika nilai maksimum reguler pada periode tersebut eh, besar besar sama-sama nilai dari demand-nya, maka nilai dari produksi reguler sendiri itu merupakan nilai dari si demand-nya. Namun jika tidak, maka itu nilai dari maksimum regulernya. Ini itu untuk menghitung maksimum overtime. Untuk maksimum overtime sendiri itu dilakukan dengan em, dengan membagi jumlah hari kerja dengan jumlah hari kerja sebulan dengan eh, hari kerja seminggu dikalikan dengan kebutuhan tenaga kerja, kemudian dikalikan dengan 14 itu merupakan jam lemburnya. Setelah itu dapat dilakukan untuk menghitung produksi overtime. Untuk menghitung mulai dari produksi overtime sendiri itu, rumus ini menyatakan jika permintaan lebih besar dibandingkan produksi reguler, maka kekurangannya itu dapat dipenuhi dengan lembur. Tapi kalau jumlah lembur itu tidak boleh, tapi jumlah lemburnya itu nggak boleh ngelebihin dari kapasitas maksimum. Jika permintaannya sudah terpenuhi oleh produksi reguler, maka nggak ada lembur. Ini itu menghitung subkontrak. Penilaian subkontrak sendiri itu dilakukan dengan menjumlahkan produksi reguler dan produksi lembur. Kalau total produksi internalnya lebih kecil dari demand, maka selisihnya itu dapat dipenuhi melalui subkontrak. Ataupun jika tidak, maka nilai subkontrak itu nol. Ini itu menghitung total produksi yaitu dengan menjumlahkan eh, produksi reguler ditambahkan dengan produksi overtime dan ditambahkan dengan si subkontrak. Selanjutnya setelah itu dilakukan untuk perhitungan inventory. Karena pada jas strategi sendiri ini itu produksi tiap produk itu dibikin sama demand-nya, maka tidak ada sisa barang di gudang. Jadi semua untuk inventory itu nol. Nah itu dilakukan untuk perhitungan step out.
Jadi untuk rumus stok ini sendiri itu menyatakan bahwa kalau kapasitas reguler itu lebih kecil dari demand, maka hasilnya itu nol. Namun jika dia lebih besar, maka hasilnya itu merupakan selisih dari kapasitas tersebut. Setelah menghitung semua ini, maka dilakukan untuk perhitungan biaya dari strategi. Yang pertama itu untuk cost of regular time. Untuk perhitungan dari cost of regular time sendiri itu mengalihkan biaya cost regular time yang sudah dilakukan sebelum data given melalui data dari data given dikalikan dengan produksi reguler. Selanjutnya itu menghitung untuk cost of overtime. Untuk cost of overtime sendiri ini itu dihitung dengan produksi overtime dikalikan dengan cost of overtime yang telah dihitung sebelumnya itu. Ini itu untuk cost of hiring. Untuk cost of hiring sendiri itu dilakukan dengan mengkalikan eh, penambahan tenaga kerja pada publik tersebut dikalikan dengan biayanya di cost of hiring. Kemudian sebenarnya untuk cost of hiring sendiri itu mengkalikan jumlah pengurangan tenaga kerja dikalikan dengan eh, cost of hiring per detik cost of firing. Kemudian selanjutnya itu dilakukan untuk perhitungan carrying cost untuk CLTA dan CLTB. Untuk carrying cost sendiri itu merupakan dari inventory CLTA dikalikan dengan biayanya. Dan begitu juga untuk CLTB. Kemudian selanjutnya untuk menghitung stock out cost itu merupakan perkalian dari stock out dikalikan dengan biaya stock out dari CLTA kemudian dikalikan dengan persentase agregasi dari CLTA. Begitu juga dengan CLTB itu dengan menghitung stock out dikalikan dengan stock out cost dari CLTB dan dikalikan dengan persentase agregasi si CLTB. Kemudian menghitung cost of subcontract. Untuk cost of subcontract sendiri itu dilakukan dengan mengkalikan uh, nilai subkontrak dikalikan dengan biaya yang sudah ada pada given. Hanya untuk total cost sendiri itu dihitung dengan menjumlahkan total dari uh, semua komponen biaya produksi yang telah dihitung tadi. Maka didapat nilai dari total cost menggunakan C strategi sendiri itu 519 juta 94.212 rupiah. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.